Om Swastiastu, salam rahayu, salam sejahtera buat umat Hindu dimanapun Anda berada. Semoga selalu rahayu, rahayu, rahayu. Pemirsa di rumah, ya kali ini kita akan membahas sebuah pertanyaan, ya. Benarkah agama Hindu itu jauh dari kata radikal? Ya, mendengar kata-kata radikal, ya kita selalu bayangannya adalah kata-kata yang sangat menyeramkan. Kata-kata yang sangat menakutkan, kata-kata yang sangat membuat kita itu merinding bahwa selama ini di Indonesia khususnya radikal dipelopori atau dipakai oleh para ekstremis ya, khususnya ya mereka suka mengadakan mengacaukan suasana ya, seperti pemboman ya di tempat-tempat suci, terus di tempat-tempat publik dan lain sebagainya ya. Nah, menurut uh, buku Concise Oxford Dictionary 1987 ya, bahwa kata-kata radikal itu ya sebetulnya berasal dari kata asal muasal, yaitu akar ya. Jadi maksudnya di sini adalah apa sih akar permasalahannya? Apa sih asal muasalnya? Ya, seperti itu ya. Nah, dengan mereka itu mengerti permasalahannya, ya katakanlah di suatu organisasi, ya katakanlah di situ terjadi korupsi yang besar-besaran, ya terjadi ketidakbenaran di dalam organisasi itu, dan mereka ada sekelompok orang yang ingin melakukan perubahan secara drastis, ya dia merombak, ya dia mereformasi organisasi tersebut dengan cara yang tidak biasa ya, yang disebut dengan radikal ya. Disitulah timbulnya kata-kata radikal ya. Dia ingin merubah sesuatu itu secara drastis ya. Ya tentu ini akan menimbulkan pro dan kontra ya. Ya bagi sebagian orang itu merupakan wah itu suatu kejahatan. Dan bagi lain orang, wah ini adalah suatu strategi yang sangat tepat untuk merubah secara drastis suatu organisasi agar mencapai tujuan. Nah, ini biasanya dipakai di kalangan agama ya. Ya saya tidak menyebutkan agama A, agama B ya, karena di sini ini ya yang saya katakan adalah oknum ya, oknum bukan agama. Ya, jadi oknum, ya biasanya di sini oknum ini ingin melakukan perubahan-perubahan drastis untuk mencapai tujuannya, ya. Ya tujuan menurut dia ya, yang ingin melakukan perubahan drastis ya. Ya katakanlah mereka ingin, wah saya ingin menguasai daerah ini dengan dalil agama, ya. Jadi agama dipakai sebagai kedok ya untuk mencapai tujuan ya. Di sini ya makanya kita sebagai orang yang cerdas, orang yang beradab, orang yang mempunyai keimanan ya serada ya tentu kita akan berpikir ulang apakah ini benar perintah agama, apakah ini benar dari keinginan atau dari pemikiran mereka ya kelompok-kelompok tertentu ya. Nah, disinilah asal muasal dari kata radikal yang sangat menakutkan karena ini dipakai untuk mencapai tujuan yang menurut kita nggak benar, tapi menurut dia adalah suatu tindakan yang terpuji ya buat dia ya. Nah, makanya ciri-cirinya mereka ini biasanya ya dia tidak menghargai pendapat orang, ya. Mereka cenderung egois, cenderung merasa mereka tuh merasa paling benar, ya. Dan mereka selalu ingin membedakan dirinya dengan orang lain karena dia merasa hebat, ya. Dan dia juga suka tidak menghargai pendapat orang lain. Kalau orang lain bilang, oh harusnya begini, langsung dibunuh orangnya ya. Karena tidak sependapat dengan dia. Inilah sifat-sifat ciri-ciri orang yang radikal. Nah, sekarang kita sebagai umat Hindu ya yang cinta damai, ya yang cinta kedamaian di dunia ini, di alam semesta ini, tentu kita tidak sependapat dengan sistem radikal. Makanya di sini ada pertanyaan, benarkah agama Hindu itu jauh dari kata radikal? Ya, kalau untuk ajaran kitab suci Weda, ya kitab suci agama Hindu,
maupun itu dari segi Caturweda, Bhagavad Gita, ya, Manawa Dharma Sastra, ya, dan Upanishad, ya, Srimad Bhagavatam, dan lain sebagainya, sastra-sastra, satu pun tidak menganjurkan kita untuk melakukan sifat-sifat kejahatan, ya, sifat-sifat arogansi, sifat-sifat radikal dan lain sebagainya, ya, selalu mengajarkan tentang kedamaian, ya, cinta kasih, kasih sayang, kebenaran, ya, sikap saling toleransi, sikap saling menghormati. Itu yang diajarkan oleh kitab suci Weda, ya. Seperti yang saya bilang tadi itu, bahwa kita umat Hindu sangat jauh dari kata radikal. Itu benar, ya. Seperti ada, ya, contohnya, ya, kita selalu berdoa, semesta loka sukino bhavantu, semesta loka sukino bhavantu, semesta loka sukino bhavantu, ya. Semoga seluruh makhluk berbahagia, semoga seluruh makhluk berbahagia, semoga seluruh makhluk berbahagia, ya. Jadi kita mendoakan agar seluruh makhluk di alam semesta ini selalu berbahagia. Tidak saya saja yang bahagia, tidak keluarga saya saja yang berbahagia, tidak negara saya saja yang berbahagia, tidak agama saya saja yang berbahagia, tetapi seluruh alam semesta jagat raya ini. Itu doa daripada, ya, ajaran Weda. Nah, kita juga diajarkan ahimsa. Ahimsa itu, ya, himsa berasal dari kata kekerasan, ya, ditambah a berarti tanpa kekerasan, ya. Di dalam agama Hindu ini, ya, sangat dilarang kita melakukan kekerasan, ya, entah itu melalui fisik, ya, secara nyata kita memberikan mukul dan lain sebagainya, kekerasan menyerang suatu negara, dan apalagi kita membunuh, itu sangat dilarang sekali, ya. Itu adalah kekerasan, ya. Maupun juga kekerasan dalam verbal, ya, dengan kata-kata, ya, mencaci maki, menghargai, menghina, melecehkan dan lain sebagainya. Nah, ahimsa ini sudah terkenal, ya, sejak dulu, ya. Nah, bahkan guru besar atau guru yang diagungkan di India, yaitu Mahatma Gandhi, beliau sudah mempraktekkan ajaran-ajaran ahimsa pada saat India dijajah oleh bangsa Inggris, ya. Beliau mogok, beliau melakukan ahimsa, yaitu melakukan perlawanan tanpa kekerasan, ya. Jadi itulah bukti bahwa agama Hindu ini memang jauh daripada kata radikal. Karena kita selalu mencintai seluruh makhluk hidup, ya. Dan kita juga diajari Wasudewa Kutumbakam. Seluruh makhluk adalah berbahagia. Seluruh makhluk adalah bersaudara. Karena apa? Karena seluruh makhluk adalah ciptaan Tuhan. Karena seluruh makhluk ada esensi, ya, yang tanam di dalam dirinya. Dia bisa hidup karena ada Atman, ada percikan Brahman, ya. Ini adalah apa? Perwujudan daripada kasih, perwujudan dari kebenaran, perwujudan daripada persatuan, ya. Jadi kita harus bersatu dengan seluruh makhluk yang ada di dunia ini, sehingga kita mendoakan, ya, loka semesta sugino bhavantu, loka semesta sugino bhavantu, loka semesta sugino bhavantu. Semoga seluruh makhluk berbahagia. Dan kita juga ada ajaran Tattvam Asi, ya, Tattvam Asi. Engkau adalah aku adalah engkau. Di sini adalah kesetaraan. Kembali lagi, karena kita, ya, secara dasar, secara esensi kita ada Satchit Ananda, ya. Ada kebenaran di dalam diri kita ini. Ada apa? Ada Atman Jyotir, cahaya Atman, ya, Atmanastute, ya. Kita ada cahaya Atman yang saling mengasihi. Jadi ini adalah kesetaraan.
engkau adalah aku adalah engkau. Nah, sehingga pada dasarnya, pada umumnya, umat Hindu itu enggan untuk melakukan kekerasan, enggan untuk melakukan peperangan dan lain sebagainya, kecuali ya diserang, kecuali persekusi, ya seperti itu. Nah, tetapi memang banyak juga ya di sini karena Hindu tidak boleh melakukan kekerasan atau ahimsa, ya sehingga ya memang banyak juga sih yang suka wah agama Hindu itu tidak mencari umat, wah agama Hindu itu adalah cinta kasih, yaitu benar. Tetapi di sini juga pada proporsinya ya sesuatu yang salah harus kita tegur, harus kita beritahu, oh ini loh kesalahannya, jangan pembiaran. Pembiaran itu juga merupakan ya karma yang tidak baik, suatu ya tidak benar. Ya katakanlah contoh-contohnya ya, Rahwana ya di dalam Ramayana, karena dia sudah keterlaluan jahatnya sehingga Tuhan turun dalam wujud Sri Rama, ya beliau menumpas kesombongan, keangkuhan Raja Alangka yaitu Rahwana, ya dan dibantu oleh para wanara, ya Anoman, Anggada dan lain sebagainya. Apakah Tuhan itu tidak mampu untuk membunuh Rahwana dengan sendirinya? Tentu tidak. Ini adalah lila Tuhan, ini adalah permainan Tuhan. Karena ya para wanara ini diberikan kesempatan untuk melakukan karma baik. Ya, begitu juga pada perang Mahabharata, ya, di mana para Korawa ini sudah menjolimi, sudah luar biasa, ya, dia jahatnya terhadap Pandawa, ya, sejengkal tanah pun hak-haknya Pandawa tidak diberi oleh Korawa. Dan Sri Krishna sendiri yang datang untuk melakukan musyawarah perdamaian ditolak ya oleh ini ya perdamaian yang ditolak oleh Korawa, sehingga terjadilah perang Mahabharata. Di sini ya kalau Krishna sendiri bisa saja membunuh langsung para penjahat Korawa ya, tetapi di sini Krishna membiarkan terjadinya perang Mahabharata karena masing-masing harus menjalankan karmanya, dharma agamanya, dharma negaranya, ya, untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Jadi di situ, ya. Jadi jangan karena agama Hindu memang diajarkan untuk ahimsa, tidak melakukan kekerasan, ya. Kita saling mencintai seluruh makhluk hidup. Terus begitu ada yang menyerang keyakinannya, sesembahannya, terus kita masa bodoh. Kita tidak peduli dengan alasan Hindu cinta damai. Nah, ini yang harus bisa dibedakan ya. Tetapi cara-cara untuk kita membela diri, ya cara-cara kita untuk memprotes, ya itu juga harus yang beradab, ya harus yang sesuai etika, ya. Tidak melakukan kekerasan. Contohnya seperti Mahatma Gandhi, ya dia tidak melakukan kekerasan, tetapi seluruh dunia membela dia, ya. Karena kebenaran itu nggak bisa ditutupi, ya. Pasti akan muncul, menang di permukaan bumi. Ya demikian video ini yang sangat singkat. Saya Wayan Amaludin, Moksha Channel menghaturkan Om Shanti, Shanti, Shanti. Oh.